Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya tidak lupa marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga pagi hari ini kita dapat bertemu dalam kegiatan sosialisasi modul 1.1 dan 1.4 dari Guru Penggerak SMA Negeri 1 Wonogiri. Kami berharap kegiatan ini sangat bermanfaat bagi guru-guru yang lain, karena saya yakin bahwa materi yang diperoleh oleh para guru penggerak merupakan materi yang sangat berguna untuk meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran di SMA Negeri 1 Wonogiri. Dan tentunya pengetahuan ini perlu juga disampaikan kepada guru-guru yang lain, karena kami berharap semua guru di SMA Negeri 1 Wonogiri nantinya semua berfungsi sebagai guru penggerak, dan semua guru harus mau dan mampu berperan sebagai teladan dan contoh yang baik, terutama dalam peningkatan karakter bagi siswa-siswi di SMA Negeri 1 Wonogiri. Karena saya yakin dengan kegiatan pendidikan guru penggerak ini tentunya akan memperluas wawasan dari para pendidik untuk menggerakkan semua warga sekolah agar mampu berkarya secara inovatif, kreatif, sehingga mutu pendidikan dapat ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitas dalam kegiatan pembelajarannya. Karena saya yakin dari guru-guru penggerak inilah nanti akan muncul para pemimpin satuan pendidikan atau kepala sekolah, sehingga tentunya pengalaman ini merupakan pengalaman yang sangat berharga dan sangat berarti bagi semua guru di SMA Negeri 1 Wonogiri. Selamat berkegiatan, semoga kegiatan ini semakin menambah kasanah pengetahuan tentang pendidikan di era baru. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dan terima kasih kehadirannya Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya memulai memaparkan, saya sebelumnya izinkan saya untuk memberikan sedikit gambaran di sini. Saya berdiri di sini bukan untuk menggurui penjenengan semua yang notabene semuanya jauh lebih mumpuni daripada saya, dan karena saya di sini juga belum terlalu lama seperti penjenengan semua yang sudah lama. Jadi di sini tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk mensosialisasikan modul yang saya pelajari, yang kami pelajari, yaitu khususnya di modul 1.1 dan 1.4. Jadi di sini saya hanya ingin berbagi dengan rekan-rekan semuanya isi dari modul yang kami pelajari ini. Nah, sebelum masuk ke modul ini, ada sedikit saya ingin sedikit bermain dengan Bapak Ibu semuanya. Saya minta tolong untuk masuk ke Kahoot. Jadi ini kahoot.it, bisa pakai HP semuanya, langsung diklik aja kahoot.it, kahoot.it. Kalau sudah masuk, passwordnya ini silahkan diklik passwordnya ini 177470. Ya, sudah ada Pak Rio, Pak G, Bu Nina. Niki sinten ya? Yang ini. Ya. Ya, Bu Arinti, Bu Novin, Bu Endah, sudah ada 8 peserta. Monggo yang lainnya masih saya tunggu. Terus Budi, siap? Ya, silakan. Ini pertanyaannya nanti
Ini tentang sosialisasi modul. Jadi siap, pertanyaannya nanti akan muncul di sini dan silakan Bapak Ibu nanti memilih. Nah, ini pertanyaannya ini dan silakan memilih jawabannya ini berdasarkan bentuknya yang ada di HP panjenengan semuanya. Ini silakan pilih bentuk atau ini optionnya, ini option jawabannya dan ini pertanyaannya. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, berarti ini ada satu yang menjawab A, ada 7 menjawab B dan kan ada bentuknya. Nah, ini juara 1 Bu Enda dan Anto, Pak Anto, Ridho dan seterusnya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan kedua, ada 7 pertanyaan, B. Nah, ini untuk pertanyaan kedua. Ini maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama. Silahkan dipilih. Monggo, silahkan dipilih jawabannya. 5, 7, 8, 9. Iya. 5 dan 5. Sekolahnya Merdeka kok. Wah, Pak Rio menggeser siapa ya Pak Rio tadi ya? Pak Rio naik. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan semuanya dan di sini saya hanya ingin mensosialisasikan tentang materi yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak ini. Jadi bukan karena kami di sini lebih pandai dari panjenengan semua, tidak, tapi kami diberi tugas untuk mensosialisasikan materi yang sudah kami pelajari. Untuk modul 1.1 ini adalah refleksi fisiologis dari pendidikan nasional yang disampaikan atau yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan ini untuk modul atau untuk materinya ini memang sudah ada, sudah disampaikan di LMS kami, sudah ada. Jadi kami hanya mengambil dari sini penulisnya ini, dan ini adalah eksplorasi modul yang kami pelajari di modul 1.1 ini. Nah, ini yang pertama adalah alur konsep dalam yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi ada dasar-dasar pendidikan nasional yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu, yaitu menuntun siswa. Dengan cara apa menuntun siswa itu? Dengan 3 trilogi yang sudah sangat kita kenal. Ada di depan memberi contoh, jadi di depan memberi contoh, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan juga tutwuri handayani. Ini sudah sangat kita hafal, sudah sangat kita kenal. Kemudian selain itu di dalam diri murid, di dalam diri siswa, murid, anak didik itu terdapat kekuatan kodrat. Konsep dasar yang pertama tadi adalah menuntun. Jadi maksud dari kata menuntun itu adalah segala kekuatan, adanya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, yang ada pada diri siswa, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, ini merupakan dasar-dasar pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi kita guru ini dituntut untuk dapat menuntun kekuatan, jadi memunculkan kekuatan yang memang sudah ada di dalam diri murid kita. Nah, kemudian ini yang kedua, kodrat anak. Yang pertama itu adalah merdeka. Jadi manusia merdeka itu merupakan manusia yang hidupnya lahir atau batin itu tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Jadi ketika kita mendidik
siswa itu diharapkan agar siswa itu bisa mandiri dengan kekuatannya sendiri. Kemudian yang kedua, dasar pemikiran atau dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, kodrat anak yang kedua itu yaitu bermain. Jadi bermain ini merupakan salah satu kodrat anak. Tadi saya sampaikan bahwa meskipun dia sudah SMA, sudah besar, sudah SMA, itu keinginannya untuk bermain itu masih tetap ada. Saya yakin bahkan saya contohnya saya sendiri juga keinginan untuk bermain itu juga masih ada. Jadi saya masih senang bermain dengan teman-teman saya. Kemudian ketika bosan dan sebagainya, saya ingin keluar bermain, itu tetap ada. Ketika sama halnya dengan anak, ketika bosan dengan pelajaran, mungkin bisa jadi yang menyampaikan pelajaran gurunya itu kurang memberikan inovasi, kurang hanya monoton memberikan materinya. Jadi anak merasakan bosan. Nah, di sini dia akan muncul jiwanya, jadi pengen bermain karena merasa bosan. Nah, kemudian konsep yang ketiga dari pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah berpihak pada anak. Berpihak pada anak, jadi segala bebas dari segala ikatan. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk menghamba pada sang anak. Nah, mungkin di sini ya, menghamba ini, jadi kita memang dituntut untuk dekat dengan anak. Kita dituntut untuk dekat dengan anak, memahami karakter anak, kemudian memahami kebutuhan belajarnya, kemudian kita memahami karakter dan sebagainya dari anak. Nah, ini bukan berarti kita kok takluk dengan anak, menghamba di sini bukan berarti kita takluk terhadap anak, tidak. Tetapi kita di sini menghamba itu mengarahkan apa yang sudah dimiliki anak itu. Di sini ada tabel, jadi di sini ada tabel perkembangan anak. Jadi ini perkembangan anak tahapan pembelajaran. Ini kami ambil dari Sanggar Anak Alam di Yogyakarta. Jadi ini yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tentang tabel perkembangan anak. Jadi ketika anak berusia 0 sampai 8 tahun, ini adalah yang dikembangkan adalah wirogonya. Jadi raganya, eksplorasi pengalaman, ini berupa raga, indera, imajinasi. Nah, ini biasanya kalau di Sanggar Anak Alam ini ada di Taman Indria atau di PAUD. Kemudian untuk anak usia 8 sampai 16 tahun ini yang dikembangkan adalah wirogo dan wiromonya. Jadi mengenal dan menguasai teks. Kemudian tahap selanjutnya itu adalah memperdalam dan memperluas konteks. Jadi keterampilan keterampilan bertanyanya ini yang digali. Jadi bisa melakukan riset dengan durasi yang semakin panjang. Nah, jadi itu tadi tentang modul 1.1, yaitu filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi sebagai guru kita memang tugasnya untuk menuntun siswa agar mencapai kebahagiaan sebagai manusia dan juga anggota masyarakat. Nah, ini kemudian dari situ tadi ini saya jadi paham karena saya mempelajari ini. Jadi teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Motivasi eksternal ini misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi eksternal, jadi dari luar.
Kemudian ini juga merupakan motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari dalam diri siswa. Kemudian ada motivasi internal, tujuan disiplin positif ini untuk menghargai diri sendiri, kemudian menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Kemudian muncul pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini yang terpenting itu dari sini, motivasi internal. Nah, dari sini tadi adanya motivasi, kita memunculkan peran guru itu adalah memunculkan motivasi internal, jadi membuat siswa itu memang benar-benar menyadari apa yang sudah dilakukannya, kesalahannya, kemudian bagaimana cara untuk memperbaikinya. Nah, itu bisa kita buat seperti ini. Jadi di tiap kelas itu bisa kita buat peraturan kelas, kemudian dari peraturan kelas ini akan berkembang menjadi keyakinan. Jadi yang diyakini oleh anggota di kelas itu. Kemudian dari sini nanti akan muncul lingkungan positif. Dari lingkungan positif ini akan menimbulkan atau akan menghasilkan budaya positif yang akan berkembang lebih besar. Jadi mulai dari hal yang kecil, peraturan di dalam kelas kita susun bersama-sama dengan siswa, dengan murid. Kemudian dari peraturan kelas ini kita meyakinkan murid-murid kita bahwa ini adalah sebuah budaya positif yang harus kita lakukan. Jadi kita yakinkan murid kita, dari ketika siswa sudah memiliki keyakinan, maka akan memunculkan lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif tadi, maka akan terbentuklah budaya yang positif juga. Nah, kemudian di dalam pendidikan guru penggerak yang saya lalui kemarin, saya mendapatkan pernyataan yang bagi saya ini cukup menarik, yaitu dihukum oleh penghargaan. Selama ini yang saya ketahui bahwa penghargaan itu apabila kita melakukan sesuatu yang baik, kita melakukan sesuatu yang baik, kemudian prestasi, kita akan mendapatkan penghargaan. Ketika kita tidak melakukan sesuatu yang baik, kita melakukan kesalahan, kita tidak berprestasi, kita akan mendapat hukuman. Nah, sejauh ini yang saya pahami adalah seperti itu. Tapi ternyata setelah saya belajar ini ada hal yang sangat menarik di sini, bahwa ini dapat penghargaan ini juga bisa sebagai hukuman. Bisa pengaruhnya itu jangka panjang, bisa juga jangka pendek. Kemudian penghargaan ini juga bisa mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan ini bisa berubah tidak efektif. Penghargaan ini juga bisa merusak sebuah hubungan. Nah, ini di sini ada hal baru yang saya pelajari di sini. Nah, ini kemudian ada contoh tindakan guru, dan ini apakah itu merupakan hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Ini ketika mencatat 100 kali di dalam buku sebuah kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ini didasarkan pada anak tersebut terlambat sekolah. Ini merupakan hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga merupakan hukuman. Kemudian kita bandingkan, ini sama-sama lari. Kita bandingkan dengan ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini merupakan sanksi atau konsekuensi. Hanya hukuman, kemudian keyakinan kelas dan sebagainya, kemudian kodrat anak itu masih bermain dan sebagainya, itu karena anak atau manusia pada umumnya ini memiliki 4
kebutuhan dasar ini. Ada cinta kasih, kemudian ada penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan nah ini kesemuanya ini dibutuhkan manusia. Apabila ada satu kebutuhan pokok dari manusia ini yang tidak dipenuhi, maka dia akan mencari pemenuhan itu di tempat lain. Misalnya ketika anak di sekolah itu ketika kita mengajar, kemudian anak asik bermain HP sendiri atau bicara sendiri dengan temannya, bisa jadi dia di rumah tidak mendapatkan kebebasan, atau bisa jadi dia tidak mendapatkan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan itu tidak dia dapatkan di rumah. Apabila ada anak yang sering sekali kita melihat anak didik kita banyak sekali yang sangat bermasalah dengan penuh tugas, kemudian ketika di kelas sering sekali membuat kegaduhan, membuat masalah dan sebagainya. Nah, bisa jadi dia tidak mendapatkan cinta kasih atau diterima di keluarganya sendiri. Kemudian dia mencari pemenuhan kebutuhan itu di sekolah melalui teman-temannya, melalui lingkungannya dan sebagainya. Nah, di sini posisi guru ini bisa menjadi semua ini. Ada manajer, pemantau, teman, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian ada penghukum. Dari kelima posisi kontrol yang dimiliki guru ini, 3 yang di depan ini yang kita utamakan. Jadi sebagai manajer, kemudian pemantau dan juga teman. Kemudian tadi di awal kita bermain kahot ada istilah restitusi, dan ini yang kita yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan restitusi tadi. Jadi restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi sehingga murid itu dapat kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita menuntun siswa untuk bisa melihat kesalahannya sendiri, kemudian memperbaiki kesalahannya sendiri, sehingga siswa itu dapat terbentuk karakternya lebih kuat dan dapat kembali ke lingkungannya, ke kelompoknya. Tentu saja dengan perubahan sikap, perubahan karakter, perubahan tingkah laku yang lebih positif. Nah, kemudian ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan, ada tawaran di sini, bukan paksaan. Kemudian restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi tadi ada 4 kebutuhan dasar tadi, apa yang tidak terpenuhi dari siswa itu jadi dasar kenapa siswa itu melakukan sebuah tindakan kesalahan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi ini fokus pada solusi. Dan yang ke-9, restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah ini pada kelompoknya, karena sudah menyadari kesalahannya, sudah memperbaiki kesalahannya, karakternya juga sudah semakin baik, positif, maka dia bisa diterima kembali ke kelompoknya. Jadi saya rasa dari saya cukup sekian. Mbak Menawi, kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo. Pak Rio. Ya mungkin seperti pendidikan itu akan Nadiem Makarim itu konsepnya kan konsep yang diinginkan, konsepnya itu apakah seperti ini konsep dari Pak Nadiem sendiri atau konsep dari siapa ya, pembelajaran apa itu namanya istilahnya Merdeka Belajar itu. Kadang-kadang kok apa yang dilakukan Pak Nadiem itu kok jauh dari ini kan gitu loh. Misalnya mereka menekankan istilahnya digital aware lah, digital ya, dari pendidikan ya.
dari Ki Hajat malah ada suatu arah-arah yang kayaknya secara politis pendidikan itu para pelakunya kan dibandingkan dengan emotional intelligence yang dari robot, nah, itu kan kayaknya jauh. Ini memberikan masukan pada siapa ya? Mungkin pertanyaan Pak Rio bisa diteruskan, merdeka belajar, maksud dari merdeka belajarnya itu. Jadi dari dua hal yang disampaikan Bu Diah Retno tadi, bahwa anak itu memiliki kodrat alam dan juga harus menyesuaikan dengan kodrat zamannya. Jadi ada digitalisasi pendidikan dan sebagainya, itu merupakan kodrat zaman. Kita harus menyesuaikan dengan zamannya. Kodrat alam apa yang sudah dimiliki anak itu kita perlu tebalkan. Begitu Pak Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugiyatno, guru SMA Negeri 1 Wonogiri, salah satu peserta sosialisasi modul 11 dan 14 pendidikan guru penggerak SMA Negeri 1 Wonogiri. Saya berterima kasih sekali kepada pembicara atau rekan-rekan guru penggerak dari SMA Negeri 1 Wonogiri yang sudah mensosialisasikan perihal tentang modul 11 dan 14 yang dalam hal ini memberikan wawasan kepada diri saya sendiri dan juga teman-teman yang lain guru SMA Negeri 1 Wonogiri untuk mencoba merubah paradigma pendidikan maupun paradigma pembelajaran di kelas maupun di sekolah, yaitu SMA Negeri 1 Wonogiri, menjadi seperti yang diharapkan oleh notabene guru besar pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantoro yang tadi sudah dari modul 11 dan 14 sudah banyak disampaikan. Kita sebagai guru, sebagai pendidik dalam hal ini, harus, mau tidak mau harus merubah paradigma pendidikan atau cara mengajar di dalam kelas. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.